Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiwardana, pembelajaran informatika. Kita kali ini nanti ketika ada sesi tanya jawab, mungkin bisa eh, kita fleksibel nanti ya. Ketika mungkin ada kegiatannya Pak Andon juga yang kalau ada yang mau tanya, ya silahkan. Untuk waktu dan tempat, acara kali ini akan saya serahkan kepada Pak Andon. Monggo. Terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar Pak Andon? Jelas. Izin share screen untuk yang saya sampaikan hari ini adalah berpikir komputasional. Muncul atau belum? Sudah Pak. Sudah, Pak Andon. Ini tentang berpikir komputasional. Kenapa ada berpikir komputasional di informatika? Karena memang latar belakangnya ini. Dan munculnya seperti ini, ada istilah mungkin Bapak Ibu dengar istilah K-word, yaitu volatility, yang artinya dunia terus berubah. Setiap perkembangan pasti dunia berubah, dan ini adalah yang harus kita persiapkan kepada anak didik kita, bahwa dunia pasti terus berubah. Kemudian yang kedua, uncertainty, itu ada banyak kejadian yang tidak dapat diprediksi. Jadi sekarang sudah ada teknologi, besok lusa itu pasti ada teknologi yang lebih baru seperti itu. Kemudian yang ketiga ada complexity, itu dunia semakin kompleks. Masalah-masalah itu semakin sulit dipahami, dan pemecahan masalahnya itu harus dipertimbangkan banyak aspek. Sehingga kita sebagai guru pun harus banyak belajar tentang terkait ini, dan kita sampaikan kepada siswa kita sebagai generasi penerus bahwa seperti ini dunia yang akan datang. Pak Nadiem juga mengusulkan computational thinking itu jadi kurikulum sehingga ada di bidang informatika. Kemudian ini konsep computational thinking atau berpikir komputasional itu berawal dari masalah. Yang kita ketahui sekarang masalah sudah diselesaikan oleh komputer seperti laptop, handphone, dan kalkulator. Nah, berpikir komputasional seperti ini konsepnya adalah bukan penyelesaian masalah yang menggunakan alat tambahan, tetapi itu adalah seperti ini, ada masalah, ada solusi. Nah, berpikir komputasional ranahnya di sini. Ketika sudah menuju ke programming dan sebuah solusi, masalahnya itu eh, sudah lain tindakan, sudah ke elemen yang lain atau lebih ke algoritma pemrograman nantinya. Sehingga yang berpikir komputasional hanya perencanaan solusi dari masalah-masalah yang ada. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah membaca buku kementerian yang kelas 7 ataupun kelas 8, itu berpikir komputasional itu mencari solusi dari berbagai masalah, dan siswa itu belajar untuk mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Dan untuk kedepannya mereka pun nanti di luar sana, meskipun tidak sekolah lagi, mereka akan terbiasa dengan masalah-masalah yang akan muncul seperti tadi yang Puka. Jadi ada masalah yang ambigu atau yang lain kompleks seperti itu, mereka sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ini ilustrasi kompleksitas pekerjaan dari sebuah berpikir komputasional. Jadi sama-sama masalahnya itu adalah membuat kue, tetapi kompleksnya berbeda. Ada yang membuat kue itu untuk lima satu keluarga, ada untuk usaha mikro, dan untuk yang konstan. Nah, untuk yang keluarga, kita lihat ini adalah menggunakan dua orang dan alat yang sederhana. Maka ketika kita sudah mau memaju ke usaha kecil, maka pertama sudah banyak orang SDM-nya yang dibutuhkan. Skillnya juga, alatnya sudah semi modern. Dan ketika kita sudah mau menggunakan programming, karena ini sudah berprogram, ini menggunakan mesin sehingga SDM-nya sedikit tetapi hasilnya lebih banyak. Ini satu kompleksitas dari sebuah pekerjaan. Hanya membuat kue saja bisa seperti ini. Jadi
berbeda-beda. Nah, kita berikan kepada siswa itu seperti ini. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau misalkan dilihat dari sebuah kondisi, kondisinya hanya untuk keluarga, untuk usaha, atau untuk yang jumlahnya banyak, karena sudah pemesanan banyak, seperti itu contohnya. Kemudian sama seperti ini, yang ilustrasi yang kedua adalah catatan keuangan. Kalau untuk siswa SD kan 10.000 bisa diatur dengan tulisan atau menabung. Kalau usaha mikro sudah ada lagi spreadsheet-nya. Kalau udah skala sudah ada aplikasi yang sudah dijalankan. Ini adalah pengembangan dari berpikir komputasional. Jadi kita harus berpikir komputasional itu bukan langsung ke program, tapi bagaimana urutan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Nanti ini bisa kita lihat ini menurut Jen M. Wing bahwa komputasional itu adalah proses berpikir di mana menentukan sebuah solusi dari komputer dari manusia menjadi ke komputer dan sebaliknya seperti itu, dan ini adalah pemahaman yang permasalahan yang kompleks ya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah membuka Bebras. Jadi narasumber kita kali ini semuanya dari Bebras, tim Bebras. Ini adalah sebuah berpikir komputasional di mana anak lebih lebih berpikir keras untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun memecahkan masalah. Ada alur dan ilustrasinya sehingga ada tantangannya seperti ini. Transformasi foto wajah semacam smile yang diberi 2 titik menunjukkan seperti ini. Ini gambarnya seperti ini dan ditransformasi seperti ini. Nah, kemudian tahap kedua adalah mendeteksi apakah wajah tersebut dengan mencocokkan gambar dari tahap 1 tadi dengan pola yang terdiri dari garis merah dan titik warna hijau. Wajah terdeteksi ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan merah ini terhubung, ada yang keluar itu bukan senyum. Nah, dari tahap ini kita gabungkan dengan di gambar yang ini. Mungkin saya pakai. Kita gabungkan dengan ini, maka seperti ini. Ini adalah solusi rencana. Nah, untuk jadi aplikasi itu adalah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini pengelolaan polanya seperti ini. Jadi ini ada pola. Ini untuk mendeteksi wajah itu apakah senyum atau tidak terlihat di pola seperti ini. Ini adalah sebuah berpikir komputasional yang belum ada programnya dan ini yang sudah ada programnya. Seperti itu. Kemudian ini contoh soal yang kedua. Jadi dalam peta di sini Anne tinggal di sebuah stasiun sebelah Ashburn. Kemudian Bernie dekat stasiun bis dan stasiun terdekat Clara adalah Cornwall. Bagaimana misalkan dari mereka ingin bertemu tapi tidak lebih dari 15 menit untuk titik pertemuan. Ini ada menit-menitnya setiap stasiun sampai di mana mereka bisa bertemu tanpa melebihi 15 menit. Jadi ini mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Stasiun jawabannya adalah Ashburn dan Park. Jadi ini 2, 4, 7. Jadi totalnya hanya 13. Kemudian ini juga sama. 5, 2, 7. Totalnya ada 14. Kemudian ini juga 9 dan ya, ini nih. Sini. 5, 8, 15. Pas. Jadi kalau ini 16 sudah nggak cukup. Nah di Ashburn semuanya bisa seperti itu. Jadi ini adalah cara berpikir komputasional dan ini adalah aplikasinya yang kita gunakan sehari-hari. Bisa dibayangkan ini adalah contoh aplikasinya dan ini adalah titik temunya dari sebuah Google Maps Bapak Ibu. Jadi seperti ini program-program Google Maps yang kita gunakan secara visual seperti ini dan di dalamnya contohnya seperti ini. Salah satunya seperti itu. Kemudian ini adalah fondasi bagaimana berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, itu membagi masalah menjadi yang lebih kecil sehingga mudah ditangani. Kemudian ada pengenalan pola, ya, menganalisis dan menemukan pola yang berulang.
kemudian ada algoritma, rangkaian instruksi untuk melakukan sesuatu, kemudian ada abstraksi, memisahkan bagian penting dan tidak penting dalam penyelesaian masalah, membuat satu solusi untuk masalah-masalah sejenis. Ini adalah 4 komponen, 4 fondasi yang termasuk berpikir komputasional. Untuk berpikir komputasional, salah satu di antara 4 ini sudah ada, berarti termasuk berpikir komputasional. Lebih tidak apa-apa. Ini komponennya semua. Dalam setiap soal berpikir komputasional itu pasti mengandung keempat ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di bukunya dianalisis. Nah, kami di BBGP itu kemarin menganalisis dari soal berpikir komputasional itu termasuk dekomposisi, pengenalan pola, algoritma atau abstraksinya seperti itu. Jadi kami diajarkan dalam segi praktikum yang didampingi oleh narasumber dari BBGP. Kalau yang dari Bebras itu sendiri itu langsung secara daring seperti itu. Ini elemennya secara komputasional. Nanti elemen yang baru itu ada perubahan sedikit. Kenapa berubah mungkin nanti kita bisa bahas di lain waktu ya. Berpikir komputasional ya yang ada di buku, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui bahwa ini adalah tujuan pembelajaran, ini adalah berpikir komputasional, ini adalah nomor ke-1 dan ini adalah kelas. Ini adalah kode dalam buku. Kemudian satu tambahan, ketika ada tanda U di sini, berarti itu tandanya pembelajaran kita unplug. Unplug itu tanpa menggunakan komputer. Ini kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitasnya mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan ini yang gelang warna-warni, pengembangannya yang mengisi ember yang kelas 7, kelas 8 juga sama. Mungkin ada yang pernah membuat mesin pembentuk kue yang kelas 8, nanti kelas 9 seperti ini juga ada semua. Ini kelas 9 di sini. Problem solving-nya. Jadi bedanya seperti ini. Nah, ini struktur bukunya, mungkin Bapak Ibu sudah, yang belum mungkin bisa dilihat, nanti bisa di-share buku-bukunya. Nanti materi ini juga silakan Bapak Ibu copy semuanya, bisa dipelajari juga. Kemudian ini materi yang diturunkan dari CP. Yang kelas 7 itu cuman algoritma pengenalan dan pola. Ada optimasi penjadwalan, struktur data, representasi data atau bilangan biner. Kemudian yang kelas 8 ini fungsi, representasi data juga ada di himpunan, algoritma, struktur data. Kemudian yang 9, struktur data, data graph, kemudian pengenalan pola, ekspresi logika, dan algoritma looping. Ya, ini bisa kita pelajari. Ini materi yang diturunkan dari capaian pembelajaran untuk berpikir komputasional. Kemudian ini dia sampaikan dalam bentuk teori ya, dalam bentuk soal-soal unsur berpikir komputasional. Tidak diperlukan pengetahuan informatika sebelumnya untuk dapat mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian unplug dan diberikan contoh pengembangan soal-soal yang berpikir komputasional yang semakin merangsang untuk berpikir dan memahami konsep yang sedang diajarkan. Ini salah satu contohnya seperti ini yang gelang warna-warni, mungkin Bapak Ibu sudah bisa. Mungkin saya akan punya satu trik ya, contoh bagaimana menerapkan berpikir komputasional ini dengan cara tebak-tebakan dengan cara adanya clue. Contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Clue-nya adalah huruf bagian awal. Clue-nya adalah ada di awal. Jadi saya akan memberikan contoh, nanti ketiganya mungkin Bapak Ibu bisa jawab. Andon pergi ke Argentina. Kemudian Kadi pergi ke Korea. Nah, Rizky pergi kemana Bapak Ibu? Mungkin langsung dijawab, siapa? Boleh. Rusia. Bisa dijelaskan kenapa? Monggo Pak, dijelaskan. Andon ke Argentina. Jadi Rizky kemana? ke Rusia karena diambil dari huruf pertama dari nama orangnya. A, Amerika, Andon. K, Kadi. Ya. Korea, terakhir Rizky, R, Rusia. Nah, itu Rusia. Pokoknya negara yang berawalan huruf R itu berarti jawabannya sudah benar. Nah, kita lihat ini ada pola. Polanya adalah clue-nya adalah tadi awal.
Kemudian ada pola berikutnya. Pola berikutnya adalah berupa sebuah negara. Berarti jawabannya nanti pun akan sebuah negara. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh trik kepada siswa kita untuk menemukan jawaban-jawabannya. Ini akan lebih seru kalau misalkan kita interaktif dengan siswa. Ada satu lagi contoh Bapak Ibu, ini mungkin nanti langsung bisa dijawab. Clue-nya adalah menghitung. Sekarang clue-nya menghitung ya Bapak Ibu. Clue-nya menghitung. Jika 1 ditambah 1 8, 8 ditambah 8 14, maka 5 ditambah 8 berapa? 8. Bukan. Ayo dijawab aja Bu, gak apa-apa salah juga. 8 salah. Salah. Salah 8. 11. Yang jawab 11 siapa? 11 itu ditambah itu. Pak Eri, Bisa monggo, dijelaskan Eri. Pak, kenapa bisa 11? Jangan asal jawab. Ayo Pak Heri jangan asal jawab. Monggo Pak Eri. Jadi kita bisa tanyakan kepada anak-anak apakah dia itu memang Itu asal ini, jawab atau apa? tidak. Itu huruf yang Eri. dihitungnya, Pak Andon. Ah, ya betul. Ya, hurufnya Jadi dihitung. hurufnya dihitung. Jadi 1 tambah 1 itu huruf 1 ada 4, tambah 4 8. 8 itu hurufnya ada 7, tambah 8 itu 14. 8 ditambah 5 itu 7 tambah 4 itu 11. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara berinteraksi dengan siswa itu dengan cara menyenangkan itu bisa seperti itu. Contoh Bapak Ibu, karena ini ada di buku guru, mungkin ada yang sudah punya buku guru, ada yang belum. Semuanya ada jawabannya di buku guru. Nanti penjelasannya juga ada di buku guru. Ini yang pertama, kalau anak-anak diberikan seperti ini, pasti jawabnya pasti akan 17. Karena apa? Mereka menjumlahkan secara keseluruhannya. Jadi seperti itu. Maka karena di sini ada syarat, nah yang jawaban benar adalah 15. Karena yang kuning ini, yang duanya itu tidak bisa dipasangkan dalam sebuah manik-manik. Ini kalau misalkan praktek jadi saya, itu bisa menggunakan sticky note, ditempel semuanya, diurut satu-satu. Jadi berbagai macam cara Bapak Ibu mempraktekkan kegiatan pembelajaran seperti ini di dalam kelas. Silakan Bapak Ibu pilih seperti apa pembelajarannya, kembangkan menurut Bapak Ibu yang memungkinkan itu nyaman buat anak-anak seperti itu. Yang selanjutnya adalah pengembangan. Nah, ini pengembangan. Ini saya sudah praktekkan juga. Pengembangannya sama. Dan kebanyakan anak-anak sudah tahu seperti ini. Ini ditulis semuanya. Sampai 18 kali. Nah, kita berikan arahan. Itu sudah betul. Tapi kita arahkan bahwa itu adalah pengulangan, pola. Jadi sudah cukup 1 sampai 8 itu pasti warnanya sama urutannya. Kemudian 19-20 juga sama dan seterusnya. Sehingga ini semua terpakai kalau yang ini. Seperti itu contohnya. Ini adalah pengembangan soal gelang warna-warni. Banyak setuju juga. Ini yang mengirimkan sebuah rahasia. Kalau ini dikaitkan dengan jaringan komputer, apa namanya yang enkripsi, ini bisa dikaitkan dengan enkripsi data. Hanya bisa yang mendeskripsikan yang bisa baca ini. Nah, ini deskripsinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu seperti ini berpikir komputasional, sudah upayakan melalui gerakan pandai, tidak ada mata pelajaran khusus, BK dengan tantangan bebas atau BK dengan aktivitas. Jadi sama saja. Ya. Bagaimana jika robotnya diberi rintangan? Ini ada satu siswa yang satu jadi robot, yang satu ini adalah instruksi. Jadi instruksinya dari sini bisa melakukan berbagai peran seperti itu. Jadi apa yang diinstruksikan, jalurnya seperti ini, dia akan mengikuti. Itu bisa seru juga. Ini BK dalam bahasa Indonesia juga bisa. Kemudian dalam PJOK juga bisa. Jadi kalau misalkan ada tangan seperti ini, anak-anak tidak usah diberitahu. Ini berarti dilihat dari pola. Kalau ini
seperti ini, poin akan bertambah. Seperti ini, poinnya yang bertambah adalah lawan. Contoh, itu adalah satu mata pelajaran BK yang digaitkan dengan mata pelajaran PJOK. Dia otomatis akan tahu, tanpa diberikan tahu bahwa ini adalah in dan ini adalah out. Jadi, nilai poinnya kemana, nilai poinnya kemana. Sudah seperti itu. Monggo Pak Rizky. Baik, terima kasih. Mungkin materi kali ini cukup sekian.